Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apa kabar Anda semua? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu penuh dengan sukacita. Senang sekali, pada hari ini saya Francisca Audrey bisa kembali hadir dan menyapa sahabat dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Sahabat yang terkasih, hari ini adalah hari Sabtu dalam Oktav Paskah. Santo Ignatius dari Loyola pernah mengatakan bahwa cintailah dan layani Tuhan dalam segala hal. Sahabat terkasih, pada hari ini kita akan mendapatkan inspirasi rohani dari Romo Jimmy Hendrik Nomad OFM. Romo Jimmy, terima kasih Romo sudah berkenan hadir untuk memberikan inspirasi rohani Romo. Sama-sama Ibu Audrey. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, seperti biasa kita akan mengawali perjumpaan kita hari ini dengan doa pembuka. Kita mohon pimpinan Tuhan dengan dipimpin oleh Romo Jimmy. Silakan Romo. Ibu Audrey dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena melalui putramu Engkau menyatakan belas kasih tak terhingga. Ia rela wafat demi menyelamatkan kami. Ia bangkit mengatasi segala kegelapan dosa kami. Kami bersyukur untuk rahmat yang boleh kami terima ini. Rahmat Paskah, sukacita kebangkitan yang membawa kami kepada keselamatan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami hendak merenungkan firman-Mu. Maka kami mohon urapan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar firman-Mu yang kami dengarkan dan kami renungkan, dapat kami resapi, kami hayati, dan akhirnya kami hidupi di dalam hidup kami yang konkret. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang sekaligus juga memanggil kami untuk menjadi saksi-saksi kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Maka baharilah hidup kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh dapat menjalankan panggilan kami sebagai murid-Mu, memberitakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami sebagai kesaksian yang nyata. Kami sembahkan diri, mohonkan berkat-Mu, karena Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama. Tuhan mengantar umat-Nya dalam kegembiraan dan para pilihannya dengan sukacita. Haleluya. Pembacaan diambil dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, Rasul Petrus dan Yohanes dihadapkan ke Mahkamah Agama Yahudi. Ketika para pemimpin Yahudi dan tua-tua umat, serta ahli-ahli Taurat melihat keberanian mereka, padahal keduanya adalah orang biasa yang tidak terpelajar, maka heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan para rasul itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Maka mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang. Lalu berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang mencolok, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Setelah kedua rasul itu disuruh masuk lagi, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka,
Silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu. Tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah, berhubung dengan apa yang telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat terkasih, kita tanggapi bacaan dari Kisah Para Rasul dengan Mazmur tanggapan. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan terdengar di kemah orang-orang benar. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan daku kepada maut. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku. Bukakan aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya. Hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku. Sahabat yang terkasih, sekarang mari kita siapkan hati untuk mendengarkan pembacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Markus. dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka,
pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Jimmy, bacaan dari Kisah Para Rasul hari ini itu merupakan lanjutan dari yang kemarin ya Romo ya. Persis. Ya. Nah, kemudian pasti kita bisa mendapatkan inspirasi yang lebih dalam dari yang kemarin ya Romo ya. Nah, inspirasi apa nih Romo yang bisa kita dapatkan? Baik ya, Bu Audrey dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Benar seperti yang disampaikan Bu Audrey bahwa bacaan ini merupakan kelanjutan dari kisah yang terjadi dan kita dengarkan kemarin. Hari ini kita melihat lebih jauh bahwa Petrus dan Yohanes itu mendapatkan pengadilan yang luar biasa. Mengapa mereka kemudian harus ditangkap, diadili di hadapan orang-orang atau para pembesar agama Yahudi itu, mahkamah agama, Sanhedrin, para tua-tua umat, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, dalam bacaan kemarin kita melihat bahwa ada sebuah kejadian dan oleh karena itulah mereka kemudian dimintai pertanggungjawaban. Dan yang menarik, dalam bacaan hari ini diperjelas lagi. Petrus dan Yohanes itu orang-orang yang tidak terpelajar. Nelayan ya Romo. Nelayan yang tidak terpelajar, tetapi mereka bisa mempertanggungjawabkan dalam bahasa iman, memberikan kesaksian yang luar biasa tentang Yesus itu tentu karena pengalaman yang mendalam dengan Yesus. Yang kedua, mujizat yang Tuhan kerjakan. Dalam bacaan dalam Kisah Para Rasul bab 3 ayat 6, justru itulah yang kemudian membuat para penguasa, para pemimpin agama Yahudi mulai ketar-ketir dengan apa yang dilakukan oleh para murid pasca kebangkitan Yesus itu. Itu menurut saya menariknya di sana. Selain itu juga mereka memberikan kesaksian yang tidak terbantahkan. Mau mencari-cari kesalahan mereka untuk kemudian menjatuhkan hukuman kepada mereka tidak ditemukan oleh para pemuka pemimpin agama Yahudi. Maka mereka kemudian berembuk. Bagaimana caranya? Mengeluarkan ancaman. Ancaman itu kemudian justru membangkitkan lagi keberanian yang luar biasa dalam diri Petrus dan Yohanes. Silahkan aja. Kamu mau buat apapun silahkan. Silahkan kamu dalam ayat 19 ya. Silahkan kamu putuskan mana yang benar di hadapan Allah. Nah, mereka menyatakan keberanian di situ. Yang tadi tidak terpelajar justru kemudian dimampukan. Ada keberanian yang luar biasa. Tentu mereka dimampukan oleh Roh Tuhan. Oleh Allah. Selain pengalaman pribadi, pengalaman personal dengan Allah yang bangkit itu. Nah, mereka benar-benar tidak tegar sedikit pun untuk menghadapi ancaman itu. Mau taat kepada Allah atau taat kepada mereka memilih taat kepada Allah. Maka ancaman apapun, risiko apapun oleh karena keberanian mereka dalam memberikan kesaksian, mereka tidak hiraukan itu. Nah, ini luar biasanya di situ. Tidak ada kejahatan atau kesalahan apapun yang bisa dijadikan sebagai alasan bagi para pemuka agama untuk menjatuhkan hukuman kepada mereka. Tetapi ada intrik lain, mengeluarkan ancaman. Meskipun diancam, ini kan taruhannya kan nyawa. Mereka tidak sedikit pun takut berhadapan dengan itu. Ini menariknya di sana. Jadi kalau nanti kemudian kita merefleksikan lebih jauh, maka kita menemukan poin-poin, banyak poin yang bisa menjadi pegangan kita, terutama sebagai orang Katolik, orang Kristen yang pada masa kita baru saja merayakan peristiwa Paskah, kebangkitan, masih berada dalam masa oktav Paskah. Apakah kemudian kita memiliki keberanian seperti Petrus dan Yohanes, cuplikan kisah yang kita dengarkan dalam bacaan pertama hari ini? Itu Bu Audrey dan sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasihi. Jadi kalau kita lihat ya Romo ya, ada suatu kontradiksi gitu ya. Jadi maksudnya gini, pada saat Yesus ditangkap
ditangkap dan kemudian diadili. Ya. Petrus kan sangat ketakutan ya, Ya. sampai menyangkal Ya. 3 kali dan kemudian dia dalam tanda petik melarikan diri ya Romo Ya, ya. gitu ya. Nah kemudian di sini tuh benar-benar seperti kayak 2 pribadi yang berbeda ya Romo, menjadi seorang yang berani mati, berani menerabas segalanya, berani melawan segalanya begitu ya Romo. Terima kasih Bu Audrey, bahwa kita melihat 2 cuplikan tampilan yang berbeda. Kalau kita melihat bahwa pengalaman sebelumnya dia begitu takut. Bahkan ketika dia berdiam bersama kisah yang kita dengarkan dalam kisah Jumat Agung atau Minggu Palma sebelumnya, ya kita semua tahu itu bagaimana Petrus menyangkal. Ya. Tetapi juga sesudah itu mereka sendiri menyaksikan bagaimana sang guru mereka yang jadi panutan dan tokoh mereka itu kemudian wafat, ditangkap, disiksa, wafat. Nah, ini tampilan pribadi di mana mereka kemudian takut. Kita tahu juga kisah cerita setelah itu mereka kan kemudian dikejar-kejar, dianiaya. Sehingga mereka kemudian selalu berkumpul di dalam rumah, tentu juga berdoa dan macam-macam. Ini tampilan di satu sisi bahwa kita menemukan ada ketakutan, ada perbedaan sikap di situ. Nah, kita di dalam kisah lanjutan jelas mulai dari kisah para rasul di awal sampai pada hari ini bab 4 kan jelas. Kita menemukan bagaimana mereka begitu luar biasa, tidak ada ketakutan sedikit pun. Betul. Tentu sekali lagi itu terjadi karena pengalaman personal. Pengenalan, jadi peristiwa penampakan Yesus juga semakin memberanikan mereka. Dan yang kedua, kita percaya bahwa Roh Tuhan itu yang memampukan mereka untuk memberikan kesaksian itu. Dan masih dalam konteks yang tadi saya katakan sebelumnya, pengalaman di mana Tuhan mengadakan mujizat melalui mereka. Kalau kita misalnya kembali kepada bab 3, khususnya ayat 6, Kisah Rasul 3 ayat 6, Petrus di sana dia katakan, saya tidak punya emas dan perak. Yang saya punya hanya nama Yesus. Maka dalam nama Yesus saya katakan sembuh. Orang lumpuh disembuhkan. Ini mereka sendiri kemudian semakin dikuatkan. Tidak ada lagi ketakutan. Mau taruhannya, ancamannya kan jelas dalam bacaan hari ini. Maka benar seperti yang Bu Audrey katakan bahwa kok kita menemukan semacam sikap yang kontradiktif. Seperti pribadi yang berbeda. Pribadi yang berbeda. Tapi itu jelas bahwa terjadi karena relasi yang sangat mendalam, pengalaman perjumpaan, pengalaman di mana mereka menyaksikan sendiri Yesus yang menampakkan diri, pengalaman di mana Tuhan berkarya melalui mereka, itu semakin meyakinkan mereka bahwa guru kami sungguh-sungguh Tuhan. Ya, begitu. Ya, baik. Romo, saya dari bacaan hari ini saya rada bingung ya Romo ya. Mungkin Romo bisa membantu menjelaskan di ayat 20. Ya. Di situ dikatakan bahwa sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Ya. Nah, itu maksudnya apa ya Romo? Ya, persis. Jadi ini kan ketika kita dengar mengikuti kisahnya, narasi dari perikop ini kan jelas. Setelah diancam untuk tidak berkata-kata, maka kemudian mereka mengatakan, saya mau tunduk kepada siapa? Silahkan kamu yang putuskan mana yang benar. Tetapi kamu tidak bisa kemudian melarang kami untuk tidak mengatakan sesuatu tentang apa yang kami lihat tadi. Seperti yang saya katakan sebelumnya. Yang mereka wartakan, yang mereka omongkan, yang mereka bicarakan. Dan itulah yang memampukan mereka adalah pengalaman itu. Mereka sendiri lihat. Mereka sendiri alami. Selain pengalaman hidup bersama dengan Yesus sebelum peristiwa penyaliban itu, tetapi juga kita tahu bahwa pengalaman-pengalaman yang tadi saya katakan penampakan itu kan mereka sendiri lihat. Mereka sendiri saksikan dan alami melalui proses mujizat melalui mereka itu. Nah, itulah yang mereka wartakan. Maka di ayat 20 kata-kata Petrus bersama dengan Yohanes khususnya disampaikan oleh Petrus itu, tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang kami lihat dan yang telah kami dengar.
kesaksian mereka, ini menegaskan tentang apa yang sungguh-sungguh mereka saksikan. Karena mereka tidak bisa kemudian diajak untuk kemudian mengatakan sebaliknya dari yang sebetulnya. Mereka mau menyatakan yang benar. Yang mereka lihat itulah yang mereka katakan di hadapan semua. Maka itu tadi seperti kita kembali kepada di awal penjelasan dari Kisah Para Rasul ini. Mereka orang yang tidak terpelajar. Tetapi karena pengalaman mereka lihat sendiri, itulah memberanikan mereka. Tidak bisa membungkam mereka untuk menyatakan kebenaran. Maka poinnya sebetulnya banyak sekali. Kita belajar dari sikap mereka ini. Kita harus bagaimana ya Romo dalam kehidupan sehari-hari, kan pasti kita banyak menghadapi ini ya, ancaman, ketakutan ya, gitu. Itu boleh nggak sih kita takut, Romo? Sebetulnya kalau kita percaya sungguh kepada Tuhan, maka ruang untuk ketakutan atau kecemasan tidak ada. Tapi secara manusiawi sebetulnya tidak bisa dihindari, tidak bisa dipungkiri. Karena kerap kali kan kita jatuh pada pertimbangan kalkulasi saya ke depan seperti apa. Tapi mari kita coba belajar dari apa yang dilakukan. Bagaimana mereka memiliki keberanian yang luar biasa itu sehingga bisa bersaksi di hadapan pemuka-pemuka yang memang sebelumnya mereka itu menaruh hormat sebelum pengenalan mereka, perjumpaan mereka dengan Yesus. Nah tentu kita belajar dari apa yang mereka lakukan itu. Mereka berani memberikan kesaksian karena sekali lagi tadi dari awal saya selalu menggarisbawahi itu pengalaman personal. Maka kita bisa menjadi memberikan kesaksian yang baik tentang Allah itu di dalam kehidupan kita, mengandaikan bahwa kita punya pengalaman personal dengan Allah itu. Kalau Petrus dan Yohanes ketika itu mereka mengalami secara langsung Yesus, karena hidup bersama, tinggal bersama, seluruh hidup mereka bahkan atau seluruh perjalanan hidup Yesus mereka ikuti. Dan itu memberanikan mereka. Maka di ayat 20 yang tadi dikatakan, pengalaman, kalau mereka lihat maka kita kemudian lihat dalam mata iman kita melalui pengalaman-pengalaman personal kita. Apakah kita memiliki pengalaman yang intim dengan Tuhan itu? Sehingga itu kemudian memberanikan kita untuk memberikan kesaksian bahwa benar, Allah ada, Allah meraja hidup saya, dan Allah lah yang memungkinkan saya menjadi seperti ini. Itu diandaikan bahwa ya kita punya keterbukaan. Maka pertanyaannya karena kita masih berada dalam oktav Paskah, pertanyaannya adalah apakah perayaan Paskah yang kita rayakan ini sungguh kita disentuh oleh Allah, bahwa Allah berkuasa, bahwa Allah ada, berkuasa, dan dia sungguh-sungguh merajai kehidupan saya. Dan yang berikut, benar bahwa ancaman, mungkin bahasa ancaman yang kita hadapi di dalam kehidupan kita itu tantangan-tantangan dan kesulitan. Yeah. Maka selalu menjadi peneguhan buat kita adalah percaya enggak bahwa ada Tuhan yang lebih berkuasa atas semuanya. Yang namanya hidup manusia tidak pernah lepas dari tantangan. Ancaman taruhan nyawa dihadapi oleh Petrus dan Yohanes, tapi mereka berani hadapi itu. Maka ketika kita berhadapan dengan tantangan-tantangan dalam kehidupan kita, macam-macam ya, kalau kita runut menjadi litani yang panjang. Lebih panjang daripada yang dipuji syukur ya Romo. Maka apakah kita sungguh menaruh kepercayaan bahwa Allah ada, Allah kemudian akan membantu memberikan solusi, Allah memberikan kekuatan buat saya atau tidak? Nah, ini menurut saya hal yang bisa kita pelajari dari apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Tapi juga kalau mau saya tambahkan refleksi lain, kalau kita bicara tentang memberikan kesaksian sudah seringkali kita refleksikan, tapi refleksi lain, mari kita juga belajar dari apa yang dilakukan oleh Sanhedrin, mahkamah agama, para pemimpin agama Yahudi itu. Mungkin kita juga sama seperti mereka. Dalam kehidupan kita begitu tidak tenang melihat kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, kemudian kita menuduh orang lain,
memberikan ancaman dengan sikap. Ancaman itu kan tidak harus verbal macam-macam, tapi dengan sikap kita penolakan terhadap sesama seperti yang dialami atau dilakukan oleh mereka. Maka kalau itu masih kita hidupi, kita tidak menjadi manusia Paskah, manusia yang merdeka, manusia yang bangkit mengalahkan hal-hal itu. Kemari, selain kita belajar bagaimana menjadi saksi yang baik, kita juga coba berkaca dari cuplikan petunjuk cuplikan kisah yang dilakukan oleh orang-orang para tua-tua agama Yahudi itu, menuduh sudah tidak ada lagi temuan, kemudian dengan berbagai macam cara untuk kemudian menyingkirkan orang lain yang sebetulnya tidak ditemukan kesalahan. Sekali lagi, kalau itu yang terjadi, maka kita tidak ada ubahnya dengan mereka dan kita bukan menjadi manusia Paskah. Aduh, saya serem, Romo. Jangan-jangan tanpa saya sadari, saya telah menjadi salah seorang yang di mahkamah tersebut ya, Romo ya. Ya, kita berharap sih kita membebaskan diri dari itu karena kita punya Tuhan. Maka sadar bahwa kita ini kerap kali jatuh. Maka terbuka dan biarkan Tuhan membantu kita. Semangat Paskah itu yang kita hidupi, maka saya percaya bahwa kita tentu tidak akan terjebak dalam sikap perbuatan yang dilakukan oleh para pemimpin agama Yahudi itu. Amin. Gitu. Ya. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sungguh indah permenungan yang disampaikan oleh Romo Jimmy, di mana Romo mengatakan bahwa kita harus membuka hati kita dan membiarkan Allah masuk dan meraja. Dengan demikian kita boleh memiliki keberanian, kekuatan, seperti yang ditunjukkan di bacaan yang dilakukan oleh Rasul Petrus dan Yohanes di bacaan Kisah Para Rasul pada hari ini. Sahabat terkasih, kita akan jeda sejenak untuk merenungkan inspirasi yang disampaikan oleh Romo Jimmy, dan kita akan kembali untuk mendapatkan inspirasi lebih lanjut di sesi yang kedua. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih sahabat masih dengan setia mengikuti acara Oase Rohani Katolik edisi hari Sabtu dalam Oktav Paskah. Bagi sahabat yang akan mengirimkan pertanyaan ataupun sharing iman, silahkan mengirimkannya melalui email ke orkkaj2021@gmail.com ataupun dapat dikirimkan melalui pesan WhatsApp ke nomor 0881 0251 33438. Sahabat yang terkasih, masih bersama dengan Romo Jimmy Hendrik Nomad OFM dan saya Francisca Audrey. Kita akan melanjutkan untuk mendapatkan inspirasi rohani lebih lanjut dari bacaan pada hari ini yang sangat luar biasa. Romo Jimmy, mungkin Romo sebelum kita masuk untuk mendapatkan inspirasi lebih lanjut, Romo mungkin bisa memberikan sedikit kesimpulan Romo dari yang tadi Romo sampaikan di sesi pertama. Romo, silakan Romo. Baik, terima kasih Bu Audrey dan sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasihi. Bacaan pertama kita menemukan beberapa hal, terutama apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes di hadapan para tua-tua agama Yahudi yang sedang menyidangkan mereka. Mereka berani memberikan kesaksian yang tidak terbantahkan, antara lain karena pengalaman personal mereka. Antara lain juga karena mujizat yang dilakukan oleh Tuhan melalui mereka. Juga antara lain karena dikuatkan oleh Roh Tuhan. Maka kita juga bisa menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kita, diandaikan bahwa kita memiliki pengalaman personal dengan Tuhan. Bagaimana supaya kita sungguh-sungguh tahu bahwa atau membangun pengalaman personal dengan Tuhan itu? Iya Romo, kadang-kala kan saya merasa kayaknya Tuhan nggak pernah datang ke saya Romo gitu persis. Loh. Gimana ya Romo? Nah, pertama kita bisa mampu mengenal bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh ada di dalam kehidupan saya itu. Kita selami dan pahami pengalaman ini, kita percaya bahwa Tuhan yang kemudian
membiarkan saya alami. Termasuk dalamnya cobaan, tantangan, ancaman dalam bahasa bacaan pertama hari ini. Hal-hal yang sederhana sekalipun kita percaya harusnya ada di dalam hati kita sebagai orang beriman Kristiani. Tuhan bekerja, Tuhan merancang dan merencanakan hidup saya dengan teramat luar biasa itu. Maka kita kemudian akan dimampukan untuk memberikan kesaksian tentang Tuhan yang kita alami di dalam pengalaman-pengalaman yang sederhana itu. Pengalaman yang bahkan mungkin kita atau orang lain anggap remeh. Tapi Tuhan bekerja bahkan di dalam hal-hal yang tidak disadari oleh kita atau juga tidak dilihat oleh orang lain dalam kehidupan kita. Maka supaya kita bisa sungguh-sungguh menjadi orang yang mampu memberikan kesaksian dengan penuh keberanian adalah punya pengalaman personal. Doa, merenungkan firman-Nya, menyelami maksud Allah di balik peristiwa-peristiwa hidup kita. Dan catatannya, tadi saya di penghujung sesi pertama saya akan mari kita juga rendah hati masuk ke dalam diri kita melihat mungkin yang dilakukan oleh orang para tua-tua agama Yahudi itu juga kita hidupi. Mudah menuduh orang lain, alergi melihat perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain. Bagi saya itu yang menghambat kita juga untuk mengalami Allah itu. Dan kita tidak bisa menjadi saksi yang baik tentang kebaikan Allah dalam kehidupan kita kalau sikap yang dipertontonkan oleh pemuka agama Yahudi itu masih kita hidupi. Maka bebaskan diri dari itu supaya kita bisa menjadi saksi yang baik di dalam kehidupan kita. Begitu. Ya, baik. Jadi itu juga seperti yang dilakukan atau yang dialami oleh para murid ya Romo yang dalam dibacaan Injil ya Romo ya. Persis. Benar seperti kalau kita mau lihat pertanyaan Bu Audrey, saya mau mengatakan bahwa proses untuk percaya itu sulit, tidak mudah. Betul. Bagaimana tadi pertanyaan Bu Audrey bilang, bagaimana saya bisa tahu, saya bisa sadari dengan sungguh bahwa ada Allah di dalam pengalaman hidup saya. Percaya tidak mudah. Konkretnya kita temukan dalam bacaan Injil hari ini. 3 kali Yesus menampakkan diri. Yang pertama kepada Maria Magdalena. Tapi ada catatan menarik dari Markus. Mungkin juga mereka tidak mudah percaya kepada apa yang disampaikan oleh Maria Magdalena karena dikatakan oleh Markus dalam bacaan Injil di ayat yang ke-10 itu mereka sedang berkabung. Mereka sedang menangis. Mereka kehilangan sosok yang menjadi panutan mereka. Sehingga cerita mengenai itu ya tidak mudah untuk. Lalu yang kedua, Yesus bahkan menampakkan diri kepada 2 teman mereka dalam perjalanan. Ketika mereka cerita, mereka juga tidak mudah percaya. Mengapa? Karena masih ada di dalam situasi kehilangan yang luar biasa. Tahapan proses percaya kita lihat dengan menarik oleh Markus pada bacaan Injil hari ini. Dan pada saat ini kan sebenarnya juga dalam tanda petik Yesus tuh benar-benar hilang ya Romo, dalam arti kan sudah tidak ada di kubur gitu ya. Jadi mereka benar-benar nggak percaya ya Romo. Nah ini yang herannya sih. Tapi kita belajar dari refleksi lanjut lebih dari itu adalah bahwa tahapan orang untuk kemudian sungguh-sungguh percaya dan kepercayaan itu yang membangkitkan semangat untuk bersaksi itu luar biasa. Maka nanti kita akan lihat apa yang tadi ini menarik. Bu Audrey katakan, bagaimana saya bisa kemudian sungguh-sungguh tahu dan yakin bahwa ini Tuhan yang bekerja. Nah prosesnya jelas. Yang ketiga, kalau kita lihat Yesus sendiri jadi perorangan tidak dipercaya, kepada 2 orang tidak dipercaya, akhirnya kepada komunitas bersama, paguyuban. Dan tanpa menunggu bahwa untuk mereka katakan kami percaya, Yesus langsung sekarang kamu pergi. Yesus berikan kepada mereka amanat agung. Nah menarik bahwa ada catatan yang disampaikan kepada kita oleh Markus, yaitu
Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka karena mereka tidak percaya. Dan langsung suruh mereka. Langsung amanah agung dikeluarkan kepada mereka, kamu pergi. Beritakan ini kepada semua makhluk. Jadi tingkatan kepercayaan itu prosesnya jelas. Dan inilah yang kemudian menjadi kekuatan buat mereka untuk memberikan kesaksian. Amanat agung itu mereka terima dan mereka jalankan. Mereka kemudian sadar diri bahwa saya mendapatkan kekuatan dari Tuhan itu. Walaupun pada saat Begitu. itu, pada saat Yesus memberikan amanat agung itu, mereka yang tadi Romo bilang ya, mereka juga masih nggak percaya, otomatis juga mereka masih kayak orang blank gitu kali ya Romo ya. Masih kayak blank, aduh mau ke arah mana, mau gimana gitu kan, nggak tahu ya Romo ya. Tapi mereka karena percaya tetap menjalankan ya walaupun kayak gitu ya Romo ya. Gitu. Nah baik, nah kemudian berarti Romo dalam kita, dalam apa yang harus kita lakukan dalam keseharian kita gitu ya. Tadi kan kita juga seperti tadi yang di sesi pertama ya Romo, kita seringkali takut, seringkali khawatir, seringkali ya mungkin ada ancaman atau apapun lah gitu. Nah ya seperti para rasul itu gitu, kita seringkali jadi nggak berani untuk ini gitu ya Romo gitu ya. Nah di sini kita belajar dari para rasul bahwa kadangkala kita nggak perlu sampai tahu jelas dulu, pokoknya jalan aja dulu, begitu kali ya Romo ya, maksudnya ya Romo. Ini saya mau katakan begini Bu Audrey, hal yang benar dan dikatakan oleh orang lain kepada kita, itu kerap kali yang benar ya, kita sulit untuk percaya. Tapi anehnya adalah kabar burung kita gampang banget. Ya, untuk percaya. Dan dicari Romo. Iya, dicari-cari. Kemudian kita bumbuin lagi. Iya, betul. Kita menjadi pewarta hoax. Kita dengan penuh percaya diri mewartakan yang nggak benar itu. Maka bagaimana supaya kemudian kita sungguh menjadi pewarta kebenaran, memberikan kesaksian tentang yang benar, yang hakiki itu, kembali kepada apa yang tadi saya katakan di awal. Petrus dan Yohanes bisa berani, bahkan berhadapan dengan ancaman bahwa mereka akan dibunuh, dilarang untuk tidak boleh, kalau enggak mati kamu. Itu kan bahasa sederhananya kan demikian. Mereka tetap lakukan itu karena pengalaman personal. Maka supaya menjadi saksi kan jelas. Kalau dalam pengadilan saksi itu berarti dia tahu betul. Dia tahu betul. Dia bahkan melihat betul kisah apapun tentang apa yang sedang dipersoalkan, dia tahu, dia tidak takut untuk kemudian mengatakan tentang itu. Maka kembali, kita bisa tahu betul karena pengalaman personal itu. Maka mari kita buka hati. Kalau para murid itu begitu sulit di dalam cuplikan kisah Injil hari ini, pesan yang kemudian bisa kita petik adalah mari kita buka hati. Biarkan diri disentuh oleh Roh Tuhan. Melalui hal pengalaman-pengalaman hidup kita, kita harus mampu melihat bahwa Tuhan bekerja di sana. Dengan demikian kita kemudian juga bisa sungguh-sungguh menjalankan amanat itu dengan baik di dalam kehidupan kita. Pergilah, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Kita tidak lalu harus menjadi pewarta, harus tunggu menjadi imam atau biarawan berjubah baru. Kita memberikan kesaksian itu dalam kehidupan konkret kita, dalam perjumpaan kita dengan sesama. Maka bukan kabar buruk yang kita wartakan, tetapi kita mewartakan tentang hidup yang baik, jujur, adil, yang benar, dan bagaimana kita menghadirkan damai di dalam relasi perjumpaan kita dengan siapapun. Sekali lagi, kita menjadi manusia Paskah yang menghadirkan sukacita. Saya selalu punya refleksi begini, Bu Audrey dan sahabat Wasi Rohani Katolik yang terkasih. Kerap kali kita itu begitu sulit untuk menghadirkan sukacita bagi orang lain. Bahkan sulit juga untuk menerima kebaikan yang dilakukan oleh orang lain.
apa untungnya Dan buat juga kita? menerima kabar baik mengenai orang Persis. lain ya Romo ya. Jadi tadi bahasa bacaan bagian pertama tadi kita alergi ya. Iya, iya. Maka mari kita bangkit sebagai manusia Paskah, membuat hidup kita menjadi berarti. Kalau kita tidak mampu membuat orang lain mengalami sukacita, bahagia, dan damai, minimal kita, sikap kita, tindakan kita, kata-kata kita tidak membuat orang lain repot. Tidak membuat orang lain merasa tersakiti, dilukai, dan lain sebagainya. Ini bagian dari kesaksian kita sebagai orang beriman Kristiani, manusia Paskah, manusia yang telah dibangkitkan dari kegelapan dan hidup membawa damai, membawa kebenaran, kebaikan bagi sesama. Begitu. Amin, Romo. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sungguh luar biasa inspirasi yang disampaikan oleh Romo Jimmy pada hari ini. Marilah sekarang kita buka hati supaya Yesus yang telah bangkit boleh menjadi semangat, boleh menjadi kekuatan dalam kita berkarya, dalam segala langkah hidup kita, karena kita juga yakin dan percaya bahwa Allah sendiri telah meraja dalam hati kita. Sahabat yang terkasih, kita akan tutup perjumpaan kita pada hari ini dengan doa penutup dan berkat dari Tuhan yang disampaikan melalui Romo Jimmy. Silakan Romo. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas sabda-Mu yang kami dengarkan dan kami renungkan bersama pada kesempatan ini. Engkau panggil kami untuk terlibat dalam karya keselamatan-Mu, menjadi saksi kebangkitan putra-Mu di dalam kehidupan kami. Namun kami sadari kami ini adalah orang yang lemah, orang yang berdosa, yang kerap kali di dalam kehidupan kami tidak mampu kami wujudkan panggilan kami, menghadirkan kasih dan kebaikan-Mu sebagai bentuk kesaksian kami kepada sesama. Maka bantu kami ya Tuhan agar kami sungguh-sungguh menjadi saksi kebangkitan-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu ya Tuhan kami mohonkan berkat-Mu, karena Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu Dan bersama Roh-Mu. Para saudara sekalian, seluruh hidup kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Jimmy Hendrik Nomad OFM dan saya Francisca Audrey, kami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Selamat melanjutkan hari ini dengan penuh sukacita, selamat berbagi kasih, dan yakinlah bahwa Allah selalu meraja dalam diri kita. Sampai jumpa.